Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di negara Iran setelah adanya serangan Israel di fasilitas nuklir Iran yang juga menewaskan sejumlah komandan militer Iran, kita telah terhubung dengan rekan Said Idrus Al-Hamid yang akan melaporkan perkembangan informasinya dari sana. Selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana? Apa informasi yang bisa dilaporkan dari Iran, Said? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idrus Al-Hamid. Posisi saya ada di Iran, di Qum. Saat ini pukul 19 lewat 11, seperti yang kita ketahui, tanggal 13 Juni hari Jumat ini, Israel melancarkan serangan ke negara Iran, tepatnya ke beberapa titik di negara Iran. Dari kota Teheran, kota Shiraz, kota Kermanshah, dan juga Natanz, itu menjadi pusat serangan Israel ke negara Iran. Sedangkan di Teheran sendiri, Israel melancarkan serangan di beberapa titik ya, hampir lebih dari 10 titik yang dilancarkan serangan oleh Israel. Israel melancarkan serangan ini menargetkan situs-situs nuklir Iran dan juga perumahan sipil, yang dimana perumahan sipil itu adalah rumah tinggal dari jenderal-jenderal top Iran dan juga ilmuwan nuklir Iran. Banyak istilahnya beberapa bangunan runtuh secara utuh atas serangan yang dilancarkan oleh Israel. Serangan ini menurut berita atau media setempat dilancarkan lewat rudal yang yang diluncurkan dari pesawat tempur dari luar Iran, yaitu dari udara Irak dan juga Azerbaijan. Berikut juga lewat drone-drone yang disusupi oleh Mossad ke dalam Iran. Drone ditempatkan di posisi-posisi yang letaknya dekat dengan perumahan sipil di Teheran, sehingga drone-drone tersebut yang melancarkan istilahnya kamikaze atau drone bunuh diri dan menghancurkan beberapa bangunan rumah sipil. Sampai saat ini terdapat hampir lebih 80 korban jiwa, yang kebanyakan itu adalah perempuan dan anak-anak, karena ledakan itu terjadi jam 3 dini hari. Dan juga terdapat hampir lebih dari 300 luka-luka yang berjatuhan. Masyarakat Iran tentunya merasa sangat marah dan kecewa. Kemudian di sini ada satu poin yang mungkin bisa kita bahas, perbedaan antara masyarakat Iran dengan masyarakat Israel tentunya. Ketika terjadi ledakan atau serangan, masyarakat Israel itu semuanya berlarian ke bunker, tapi masyarakat Iran malah turun ke jalan dan mengutuk serangan tersebut dan menuntut pemerintahan untuk melakukan serangan balasan. Adapun hal yang mungkin mungkin menjadi ciri khas dari serangan kali ini, yang mungkin menjadi satu hal yang berbeda dengan dengan serangan-serangan Israel yang sebelumnya dilakukan ke negara Iran. Dalam serangan kali ini, serangan ini merupakan serangan yang luar biasa ya, karena masuk langsung dan menghancurkan beberapa titik di wilayah Teheran dan juga kota-kota lainnya. Dan kita semua orang yang berada di Iran itu mendapatkan SMS langsung dari presiden yang mengatakan bahwa melindungi tanah dan juga wilayah Iran itu adalah kewajiban pemerintah, dan pemerintah akan membalas kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Baik. Nah, Syahid, itu juga ingin kami pertanyakan, bagaimana serangan ini bisa tepat sasaran? Apakah artinya pertahanan udara Iran ini gagal menghalau serangan tersebut atau bagaimana? Menurut berita setempat atau media setempat, karena air defense Iran itu terkecohkan lewat drone-drone yang memang dilemparkan atau diluncurkan dari dalam Iran, sehingga drone-drone itu mengecoh air defense Iran menurut media setempat, karena drone-drone itulah yang sudah lama itu masuk ke Iran. Bahkan ada yang bilang bahwa drone tersebut dibikin di dalam negeri oleh mata-mata Mossad yang berkenegaraan Iran. Drone itu yang menyebabkan air defense itu tidak bekerja secara baik, karena air defense itu malah istilahnya menembak drone Iran, sedangkan rudal-rudal yang dijalankan itu malah tidak berfungsi dengan baik. Adapun yang mengatakan, media-media setempat mengatakan bahwa drone-drone itulah karena terlampau dekat dengan dengan titik-titik istilahnya perumahan sipil, sehingga tidak masuk ke dalam radar. Karena drone itu diluncurkan langsung dari bawah ke atas, sehingga tidak masuk ke dalam radar, sehingga air defense tidak dapat menangkal serangan tersebut. Baik, Said, saat ini Anda sedang berada di sana. Apakah ada indikasi terjadinya serangan susulan ataupun serangan lanjutan, Said?
Saya rasa saya yang sedang berada di sini, serangan lanjutan itu masih tetap ada ya. Kemungkinan untuk terjadinya serangan lanjutan itu ada, karena kita tahu Israel itu melakukan serangan itu di jam 3 dini hari. Oke. Lalu di jam 12 siang dan jam 1 siang pun Israel masih melakukan serangan terhadap beberapa titik atau beberapa situs nuklir yang ada di Kermanshah, begitu juga di Hiraz dan juga di Natanz atau dekat Isfahan. Oke, kita mendapatkan informasi bahwa setidaknya 20 senior komandan militer Iran tewas. Itu bagaimana, Syahid? Bagaimana bisa mereka secara bersamaan tewas? Apakah memang sedang berada di satu lokasi yang sama atau bagaimana? Ya, menurut media setempat, sebagian dari pemimpin, kalau menurut media setempat, kalau ilmuwan nuklir Iran itu memang posisinya berada di rumah mereka masing-masing. Oke. Karena lokasi perumahan ilmuwan nuklir Iran yang diserang oleh Israel, sehingga itu meruntuhkan satu bangunan di mana di situ terdapat ada 30 orang 30 ilmuwan nuklir. Sedangkan komandan-komandan militer Iran itu berada di tempat-tempat terpisah. Sebagian dari mereka memang berada di tempat atau di kediaman mereka, sebagian dari mereka memang sedang berada di satu tempat. Nah, kebocoran informasi ini yang menyebabkan Israel mudah untuk menargetkan Oke. istilahnya lokasi dari pemimpin Iran. Menurut media setempat juga dari istilahnya kabar yang beredar, kemungkinan mereka diketahui letaknya itu lewat istilahnya kebocoran intelijen dan juga lewat dari program taksi online dan juga WhatsApp. Oke. Lalu bagaimana respon resmi pemerintah Iran sejauh ini? Mungkin Anda bisa kembali tegaskan, Syahid. Oke, respon resmi pemerintah Iran itu udah pasti, ya kan, pemerintah Iran ini mungkin kali pertama seperti yang tadi saya sampaikan, kali pertama pemerintah Iran langsung merespon. Karena sebelumnya kita sudah pernah terjadi beberapa serangan ya, Israel ke Iran, itu pemerintah istilahnya tidak mengeluarkan statement atau tidak mengeluarkan istilahnya pemberitahuan. Tapi kali ini pemerintah mengeluarkan pemberitahuan dan mengeluarkan statement itu lewat SMS ke handphone kita masing-masing. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan SMS itu atas nama presiden, jadi tidak ada nomornya, di handphone kita hanya tulisan presiden di setiap SIM card yang ada. Artinya adalah statement dari pemerintah Iran. Terjemahannya adalah pemerintah Iran akan membela hak-hak tanah dan juga udara dari serangan, dan serangan ini tidak akan tanpa jawab. Itu adalah SMS yang dikirimkan oleh pemerintah atau presiden Iran ke seluruh ponsel di Iran. Oke, bagaimana dengan respon terkait dengan serangan balik ke Israel? Apakah sudah ada statement terkait dengan hal itu? Statement sudah ada, statement tentang serangan balik itu sudah ada karena pemerintah sendiri mengeluarkan statement. Pemimpin tertinggi Islam Iran yaitu Said Ali Khamenei itu juga sudah mengeluarkan statement, itu pagi-pagi sekali kalau nggak salah jam 7, beliau sudah mengeluarkan statement bahwa serangan ini harus dibalas dengan baik dan juga dibalas dengan keras. Dan ada satu statement lagi yang dari salah satu pemimpin pengganti dari Hussein Salimi, Jenderal Hussein Salimi, mereka mengatakan bahwa Iran bukanlah Palestina, Tehran bukanlah Gaza, yang tidak bisa melindungi diri mereka dan tidak bisa membalas. Bahkan Iran juga bukan negara-negara Arab yang akan tunduk atas Amerika. Iran adalah Iran, dan Iran akan membalas seluruh istilahnya serangan yang dilancarkan ke tanahnya. Oke, pertanyaan terakhir, Syahid, mungkin bagaimana lalu situasi ataupun kondisi WNI di Iran pasca serangan tersebut? Apakah ada kekhawatiran mengingat informasinya sekitar ada 383 WNI berada di sana? Ya, betul, hampir 350-400 WNI berada di Iran yang terpencar ya di beberapa kota. Sebagian kecil dari WNI itu berada di kota Teheran tentunya, seperti KBRI kita itu berada di pusat kota Teheran. Tentunya pihak kedutaan, karena kita berada di satu grup, di grup WhatsApp, itu selalu menyatakan kesiagaan buat kita untuk bersiap-siap sampai menunggu instruksi selanjutnya. Kalau memang keadaan cukup memanas atau tambah memanas, kalau sampai Iran melancarkan serangan balasan, maka keadaan cukup kesensitifan akan tambah meningkat, kemungkinan evakuasi itu akan dijalankan kemungkinan.
Oke, baik. Terima kasih atas informasi lengkapnya, Said Idrus Al-Hamid langsung dari Iran. Selamat bertugas Sama-sama. kembali dan juga selalu hati-hati, Terima Said. kasih. Mari.